innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, anak-anakku seluruhnya, jamaah salat Isya tarawih dan akan dilanjutkan dengan sholat witir. Yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan seperti ini mudah-mudahan Allah jaga kita punya sehat. Mudah-mudahan nawaitu kita meninggalkan kediaman kita, melaksanakan sholat Isya dilanjutkan dengan tarawih. Mudah-mudahan Allah akan jaga kesehatan kita. Amin. Pertama kita panjatkan syukur hanya kepada Allah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih pilih kita untuk dapat melaksanakan sholat Isya secara berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih. Bisa jadi mungkin ada saudara-saudara kita yang saat ini sibuk atau kecapean. Kecapean apa? Karena siangnya udah ngaduk dodol. Nah kalau kata orang sini mah katanya kalau ngaduk dodol itu kan luar biasa. Itu karena harus diaduk terus 6 jam diaduk terus. Lah itu bisa jebol juga jam 12 siang. Kita mah nggak usah begitu deh. Toh kalau modal sedikit tinggal beli di pinggir jalan juga banyak daripada ngorbanin puasa. Alhamdulillah, kadang ada iya sih kuat nahan puasa sampai sore, lewat malam. Apalagi malam ini malam ke-27. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau misalnya kita tarawih agak lama, berdirinya agak lama, ya mudah-mudahan letihnya kita, capeknya kita, kalau malam ini malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan semua ibadah kita di malam ini khairun min alfi syahr. Amin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sholat Isya lebih baik pahalanya daripada 1000 bulan. Kita sholat tarawih witir pahalanya khairun min alfi syahr. Kita memasukkan sebagian rezeki kita di kotak amal, apa 2000, apa 5000, apa 10000, apa 50000, atau mungkin 100.000, khairun min alfi syahr. Ibu-ibu yang nanti malam menjelang sahur masak bismillahirrahmanirrahim, diniatkan ibadah, khairun min alfi syahr. Bapak-bapak yang malam ini melanjutkan dengan tadarusnya atau baca sendiri 1 juz, 2 juz, atau 3 juz, khairun min alfi syahr. Bapak-bapak yang malam ini akan mengisi malamnya dengan qiyamul lail, maka pahala qiyamul lail khairun min alfi syahr. Ya maka mudah-mudahan agak lamanya kita berdiri, ibu tadi sholat tarawih, bapak mudah-mudahan lelahnya kita, letihnya kita mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang berbahagia, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ketika Rasulullah ngasih cerita ke sahabat-sahabatnya bahwa dulu di zaman Bani Israel itu ada seorang pemuda, karena umur umat dulu kan panjang-panjang. Seorang pemuda kalau siang itu selalu masuk kampung, keluar kampung membawa tulang unta, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran langsung dihajar. Itu selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Wah itu masuk kampung keluar kampung melihat kalau ada peperangan, ya peperangan membela agama Allah. Setelah itu kalau keliling lagi terus, kalau ada kemungkaran dihabisin. Kalau ada yang menyakiti umat, kalau ada yang menyakiti hamba Allah, itu akan disikat. Malamnya dia beribadah terus, ya pagi pokoknya sepanjang hari dia berperang. Malamnya dia mengajar kepada Allah, dia bersimpuh kepada Allah. Tentu sahabat iri. Ya Rasulullah, di situ dijelaskan, ya Rasulullah, iya umur umat dulu mah panjang-panjang. Kita di sini tadi kan
83 tahun 4 bulan orang tadi, pemuda tadi ya karena memang umurnya panjang. Lah kalau kita mau umur 50, umur 55 juga ya udah kalau sholat nyari tiang paling. Kalau sholat nyari tiang, kalau pengajian cari tempat yang dari tempat yang kira-kira kalau ngantuk ketutupan orang gitu ya. Kalau kira-kira selonjoran misalnya. Lah umat Nabi Muhammad nanya, ya Rasulullah itu kan umurnya panjang-panjang lah, kita ini bagaimana? Paling banter umur 60, karena kata Rasul umur umatku itu ya kisaran 60. Umur Nabi Muhammad sendiri umurnya 63 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang umurnya sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari. Itu kalau ngelihatnya umur Rasulullah 63 tahun Bu. Acuannya umur Rasulullah. Rasulullah umur 63 tahun. Jadi kalau malam ini umur kita, umur diantara Bapak Ibu ada yang umur 62 tahun 11 bulan 29 hari. Ya tinggal kita 23 jam. Ya, bukan menghitung hari lagi, tapi menghitung jam. Nah kan akhirnya turun saat itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun, bahwa malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik. Kalau pemuda tadi dulu yang diceritakan Rasulullah berperang terus amar ma'ruf nahi mungkar sepanjang malam selama 1000 bulan tadi, itu ibadah nggak pernah putus. Maka umat Nabi Muhammad yang ibadah malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar khairun, lebih baik. Bisa jadi mungkin, mohon maaf, umur kita mungkin 50 tahun, tapi kalau sepanjang hidupnya dia dapat 5 Lailatul Qadar, sepanjang hidup Ramadan dia jalani, ternyata ada 5 yang nyangkut Lailatul Qadar, berarti tinggal dikali. Umur bisa jadi 60 tahun, tapi pahala lebih daripada usianya. Minimal kalau full Ramadan kita nggak putus isya, taraweh, witir, pasti salah satunya ada. Amin. Pasti salah satunya ada. Aduh mohon maaf, saya kan lagi datang bulan. Ya namanya ibadah itu kan bukan hanya sebatas sholat, baca Quran, tapi bisa zikir, bisa sholawat dan lain-lainnya. Ya saya datang bulan ini gimana? Ya udah banyakin sholawat, banyakin zikir, dengerin murotal, denger baca Quran tuh. Itu kalau dapat 5 Lailatul Qadar, belum lagi kalau dapat 10, dapat 20, ya Allah. Umur bisa jadi mungkin 40 tahun. Umur bisa jadi mungkin seorang muslim 30 tahun, tapi kalau dia dapat 10 Lailatul Qadar, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak dalam kitab itu banyak tanggal berapa sih tepatnya. Namun secara umum menurut ulama itu 10 terakhir. Secara spesifik khusus lagi malam-malam ganjil. Pertanyaan pertama, kenapa kok di 10 malam terakhir? Karena 10 malam terakhir itu ujiannya berat. Ada yang sudah sibuk sama bikin kuenya, ada yang sudah sibuk cari baju lebarannya, ada yang sudah sibuk sama permintaan anak cucu, beli ini. Akhirnya seharian sibuk, bahkan ada yang sampai seharian tawaf di Tanah Abang. Bahkan ada yang sampai ngorbanin nggak puasa. Tawaf di Tanah Abang, sampai rumah pas maghrib, habis iftar langsung blas tidur. Sayang kalau bertepatan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Atau ada lagi yang sibuk ini dan lain sebagainya, akhirnya malam itu lewat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 10 malam terakhir kenapa kok lebih dominan, lebih banyak di malam-malam ganjil? Innallaha witrun. Allah itu ganjil dan suka yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Malam ini adalah malam 27. Beberapa masjid-masjid biasanya fokus di tanggal 27. Ya malam ini nih. Kenapa kok mengambil dari surat Al-Qadar?
Mana surat-surat Al-Qadar? Kalau kita lihat Bu, inna anzalnahu fi lailatul qadar, terus salamun hiya di ayat terakhir. Salamun kedamaian hiya pada malam Lailatul Qadar. Hiya itu kata ganti dari Lailatul Qadar. Kata hiya itu Bu kalau dihitung itu di kata yang ke-27. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairun min alfi syahrin. Ketemu hiya-nya ada di kata yang ke-27. Maka para ulama ada yang berdasarkan tadi tafsiran surat Al-Qadar tadi mengatakan kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Ya, ini malam 27. Maka beberapa masjid musola ada yang malam 7 itu fokus mereka bikin qiyamul lail. Bahkan ada yang di 10 terakhir menyengaja dari setengah 3 bikin qiyamul lail. Kenapa? Jaga-jaga. Toh di 10 malam terakhir lah kan Lailatul Qadar di malam ganjil. Kenapa malam 20 bikin qiyamul lail, malam 22 bikin qiyamul lail? Malam itu kan malam-malam genap. Toh seandainya malam itu tidak turun malam Lailatul Qadar, tetapi kan ibadah di bulan suci Ramadan pahalanya Allah lipat gandakan. Ya maka berapa masjid, mohon maaf, diantara tempat saya di musola udah tiap malam itu bikin qiyamul setengah tiga. Ya alhamdulillah ada jamaahnya, ada 7 orang, ada 10 orang, 7 orang, 10 orang, mulai setengah 3 sampai jam 3 15 menit, jam 3 10 menit. Ya memang ya insya Allah kan kalau qiyamul lail emang orang-orang bismillah yang udah niat, jadi siap berlama-lama untuk berdiri sambil menikmati bacaan Al-Quran. Karena kata Imam Ali karramallahu wajhahu, orang yang baca Qurannya itu dalam keadaan sholat, sholatnya sambil berdiri. Bisa jadi mungkin ibu di rumah, aduh hafalan saya sedikit ini, paling ya kalau sholat biasanya cuma surat Al-Ikhlas doang, surat Angganan. Mentok-mentoknya agak panjang sedikit surat Al-Kafirun, itu juga banyak pertigaannya. Kalau ibunya udah baca surat Al-Kafirun, cucunya misalnya jadi makmum udah nandain, pasti keder, bisa masuk susah keluarnya. Ya Al-Kafirun la mata budun lantum abidu nama abud walana bidu mabatum walantum abidu nama abud walana bidu mabatum walantum abidu. Dah kelar. Cucunya udah nandain, ini keder pasti. Paling banter mau uji coba suratnya agak panjang lah keder. Jadi kalau kita baca Quran, ibu kata Imam Ali karramallahu wajhahu, kita baca Qurannya dalam keadaan berdiri dalam sholat berdiri itu Allah lipat gandakan 100 kali lipat. Saya nggak banyak hafalnya gimana lah, sekarang bisa Qurannya taruh. Jadi kalau di rumah yang biasa main musik gitu kan biasanya ada meja tuh. Nah, daripada buat pakai musik melulu itu, taruh Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan dalam sejarah misalnya satu rakaat bisa satu halaman. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim anzartam am lam tunzirum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim, kan kita baca. Dibangun lagi rakaat kedua, baca halaman berikutnya. Assalamualaikum, buka lagi, sholli sunat tahajud. Allahu akbar. Basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna. Selesai rakaat pertama sampai bawah. Rakaat keduanya halaman sebelahnya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah. Imam Ali, orang yang baca Qurannya sambil sholatnya dalam keadaan berdiri, maka Allah lipat gandakan 100 kali lipat. Memang baca Quran itu pahalanya luber, karena bukan per surat, bukan per ayat, bukan per kata, tapi per huruf. Luar baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dari luar Assalamualaikum, Pak. Shadaqallahul adzim. Udah dapat 3 huruf, udah gitu ngobrol deh. Gimana nih tentang buka puasa? Ya insya Allah kita buka puasa. Pas mau mulai lagi kan udah ngobrol setengah jam, mulai lagi batal lah, udah deh. Lumayan dapat 3 huruf.
Atau balik lagi, Bismillahirrahmanirrahim, baru mulai lagi. Alif Lam Mim, ada telepon dari kampung. Ngobrol setengah jam, alhamdulillah dapat lagi 3 huruf lagi. Ya Allah, itu baru Alif Lam Mim. Belum lagi zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Makanya Ibu, ya Allah, kalau baca Qur'annya masih terbata-bata, pahalanya 2 kali lipat. Terbata-bata nih. Zalikal kitabul la raiba fihi. Ya Allah, Bu. Kenapa? Karena dia dengan perjuangan, dengan segala keterbatasannya, dia mau berusaha. Ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Selama 11 bulan saya jauh dari Al-Quran. Kehidupan dunia banyak meninabobokan saya. Ya Allah, bismillah, saya mau berusaha. Walaupun sehari hanya satu halaman, Bu, dia berusaha habis subuh hanya dapat 3 baris. Karena tadi innalladzina kafaru sawa. Ya Allah, itu juga udah keringat dingin. Apalagi cucunya ada di sampingnya lagi. Cucunya ngaji di TPA. Bu, salah Bu. Salah itu, bukan innalladzina, ladina bukan haji-laji. Udah tambah lagi diingetin keringat. Ya Allah. Nah gitu duhur bacanya ngindarin cucunya lagi, enak ada cucu. Udah ngumpet-ngumpet di kamar, cucunya masuk lagi. Ya Allah. Jadi Bu, justru orang yang terbata-bata, kata Rasul, itu pahalanya plus 2 kali lipat. Tapi orang yang lancar baca Quran, otomatis pahalanya lebih berlipat-lipat. Tapi kalau orang baca Quran, nih fokus baca Qurannya dalam keadaan sholatnya sambil duduk. Capek nih misalnya, udah duduk aja deh. Soalnya Bu, kalau sholat wajib sambil duduk, dia sehat nih. Sehat, sholat wajib sambil duduk, itu pahalanya setengah, kalau sehat. Tapi kalau sholat sunnah, nggak ada portingan, tetap full 100%. Ya sholat taraweh misalnya, ibu malam-malam tuh sholat tahajud, karena baca Quran lama dirinya, nanti pas yang kedua duduk, silakan, gak apa-apa, full pasti. Dia sholat, baca Qurannya sambil sholat, sholatnya sambil duduk, kan tingkat perjuangannya sedikit lebih ringan, maka pahalanya 50 kali lipat. Pahala baca Qurannya, sholatnya nggak dikurangi, pahala sholatnya. Selanjutnya baca Quran, itu yang kedua, yang kedua. Kalau yang ketiga, dia baca Quran dalam keadaan suci. Kita punya wudhu, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu wa inqus min, baca. Itu pahalanya 25%. Jika mau 25 kali lipat. Kalau lipat gandakan 25, jadi setengah daripada 50 tadi. Kenapa? Karena dia bukan sholat, lagi baca saja. Nah yang keempat, orang yang baca Quran nggak punya wudhu nih, dia baca sambil nunggu maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Mau murojaah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Selesai. Inna idza zulzilatil ardu zilzalah. Dia nggak punya wudhu, nunggu maghrib misalnya, maka pahalanya 10 kali lipat. Jadi apapun interaksi kita, bagaimanapun interaksi kita dengan Al-Quran, itu sangat luar biasa. Ibu misal nih malam 27, saya nggak mau ngelewati nih malam, silakan ibu baca Quran, sholat ya sambil baca Quran. Taruh aja misal, tempat stand buat musik itu nggak ada, udah pakai apa? Pakai meja misalnya. Bismillahirrahmanirrahim, baca. Barakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Ayat 27, 28, 29, hanya tinggal 4 hari lagi. Oleh sebab itu, inilah bulan suci Ramadan
Ya mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan ampunan kita kepada Allah mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar kita menjadi alumni Ramadan yang kata Allah la'allakum tattaqun. Jadi ini hanya tinggal beberapa malam lagi. Itu enggak ya, malam lagi. Tinggal beberapa malam ini, besok ya. Kalau memang ya 3 malam lagi berarti. Ya kalau misalnya Kamis itu udah 1 Syawal, berarti ya hari Rabu maghrib berarti kan udah takbiran kan. Misalnya lebarannya hari Kamis, berarti hari Rabu maghrib pahala udah normal lagi, udah normal lagi. Sekarang itu masih Allah lipat gandakan. Kita sholat isya tadi pahalanya 70 kali lipat. Pahala sholat tarawih itu seperti pahala sholat wajib. Pahalanya, hukumnya tetap sunnah, tapi pahalanya seperti pahala sholat wajib. Kalau sedekah, ya itu sunnah, hukumnya tetap sunnah, tapi ketika kita bersedekah di bulan suci Ramadan, pahalanya Allah lipat gandakan. Maka sayang kalau di bulan Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada hasil apapun yang kita raih atau dapat, tapi ya normal-normal saja. Kenaikan prosentasinya hanya mungkin 20-30%, ya sayang. Ya apapun kita nawa itu dengan ibadah, yang kita punya aktivitas tanggung jawab di kantor, nawa itu ya Allah saya nggak bisa seperti lainnya, mungkin yang lainnya bisa memaksimalkan karena dia sudah tidak ada kaitan dengan kerja dan lain sebagainya yang formal, dia mungkin enak ya Allah bisa baca Quran, sholat duhanya bisa sampai 8 rakaat, habis itu bisa sholat hajat, habis itu ya Allah saya beraktivitas di kantor ini bagaimana. Maka ketika itu nawaitunya adalah untuk ibadah, maka walaupun tempatnya adalah kantor, walaupun saat itu dia sedang bertemu sama klien, walaupun saat itu dia berhadapan sama komputer, tapi ketika dia keluar rumahnya nawaitunya adalah buat ibadah, maka semuanya di mata Allah adalah ibadah. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala khilafan, tutur kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kita bisa, kalau bahasa anak sekarang kita bisa gaspol nih. Oh, kita bisa maksimalin. Syukur-syukur 3 hari bisa hatam lagi nih. Bisa kali ya? Bisa, tinggal bagi. Tergantung niat, kompak. Ya tinggal bagi. Oke, siapa? Saya ngambil 2 juz. Baca di rumah juga boleh. Hataman. Tuh. Ya kalau baca di sini, aduh ibu gue ada yang mau ikut tadarus, aduh aku kalau hataman di sini kan di rumah ada, nggak apa bisa dibagi. Itu kan masalah teknis, yang penting baca. Siap berapa? Siap 2 juz, ya masih ada 3 hari. Apalagi kalau laki-laki mah nggak ada halangan ya, apa halangan? Kalau saya sanggupnya tinggal hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, paling nggak Selasa, tinggal 3 hari lagi. Saya 1 juz aja deh. 1 juz juga juz 30 aja deh. Syukur-syukur pas. Ya Allah, malam pas Ramadan terakhir atau malam terakhir tarawih bisa hataman lagi, kan lebih berkah lagi. Berapa kali hatam? 2 kali, walaupun rombongan, walaupun kolektif, kita ikut hataman. Kalau satu, saya sendiri hataman, nggak apa-apa, juz 5 lagi, naik juz 6. Udah hari ke-20 masih juz 7, nyangkut di juz 7, kagak naik-naik. Nah tapi kalau rombongan kan alhamdulillah bisa hataman walaupun bareng-bareng pembagian juz. Kalau saya di musola saya juga Bapak Ibu itu untuk memfasilitasi bapak-bapak yang bacanya masih keteteran gitu kan. Ya udah bikin kelompok, bikin halakoh, ada 4 halakoh, ini juz 1, juz 2, ini juz 3. Yang penting bagaimana ini kelompok selesai 2 juz. Ya udah kalau nggak selesai pada tarawih 2 juz, dibagi PR di kelompok itu, pulang kerja. Tinggal sisa 2 lembar lagi. Besok malam mulai lagi, tambah lagi. Alhamdulillah udah mau 3 kali hatam untuk memfasilitasi yang bacanya masih bacanya masih keseret-seret. Kan kebantu ketika tadarus, kebantu sama yang lain. Nah di rumah baru baca, paling sisanya tinggal 1 lembar, 2 lembar gitu. Alhamdulillah udah dapet 3 kali hataman, mau 3 kali hataman. Itu saja kurang lebih, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Autiru mujidu wasi musawasya birahimakumullah. Sallu salatan utirokata ini jami'ata rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.